dekat dengan itu. Tentang Sya'ban, misalnya baru tentang puasa. Ini tergantung kapan kita akan lakukan perbuatan itu. Paham ya? Jadi pelajari dulu tentang agama yang setiap hari, baru yang nanti yang jarang-jarang kita akan kerjakan. Wa yuqaddima ilmat tauhid, dan hendaknya kita mendahulukan ilmu tauhid supaya apa? Wa ya'rifallaha ta'ala bid-dalil, supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalil. Jadi perlu juga kita pelajari ilmu tauhid. Selain kita dahulukan ilmu sholat, ilmu ibadah yang setiap hari kita kerjakan, penting juga dasar kita mempelajari, mengetahui, memahami ilmu tauhid. Pernah dengar namanya ilmu tauhid? Lembe tuh mau dengar? Lebali. Ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas tentang kemahaesaan Allah dengan semua sifat-sifatnya. Nanti di pondok kalian akan pelajari itu. Supaya apa? Supaya kita kenal kepada Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah setiap hari, yang kita sholat, sujud, rukuk kepadanya setiap hari. Ya, alangkah tidak pantasnya ketika kita ibadah sedangkan kita tidak tahu kepada siapa kita ibadah. Nanti kalau kalian ditanya sama teman kalian, ya, apa kena anda sembahyang? Oh, ibadah karena kewajiban. Saya lalu disembah Allah. Apakah kamu kenal Allah? Ya, intinya Allah. Nah, anda tahu berarti. Maka perlu juga dan sepantasnya juga untuk kita awali, fondasikan ilmu kita dengan yang pertama, yaitu ilmu tauhid, supaya kita tidak hanya melaksanakan ibadah ngikut-ngikut, ngekor-ngekor, nurut-nurut, tetapi kita tahu alasannya, tahu sebabnya, dan kita kenal siapa yang kita sembah melalui sifat-sifatnya yang terpuji. Itu ilmu tauhid, supaya kita jangan ngekor-ngekor, perlu punya dalil. Fa inna imanal muqallidi wa in kana sahihan indana lakin yakunu athiman bitarkil istidlal. Karena imannya orang yang ngekor-ngekor, nurut-nurut, itu sah, cuman menurut ahli sunnah wal jamaah dia terhitung berdosa. Nah ini berat ini. Makanya harus kita tahu sifat Allah itu. Sifat wajibnya Allah ada 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, sampai dengan mutakallimat. Lawanan daripada sifat wajib namanya sifat mustahil. Ada 20 juga. Wujud lawanannya ada, qidam lawanannya hudus, baqa lawanannya fana, mukhalafatuhu lil hawadith lawanannya mumatsalatu lil hawadith, sampai dengan yang terakhir. Nabi sifat wajibnya ada 4, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Lawanan sifat wajib Nabi juga ada 4, siddiq lawanannya kadzib, siddiq, amanah lawanannya khianah, tabligh lawanannya khidmah, fatonah lawanannya walada. Sifat jaiz bagi Allah ada 1, fi'lu kulli kulli mumkinin ayyaf'aluhu wa tarku kulli mumkinin ayyatrukahu. Meninggalkan apa yang mau ditinggalkan, melakukan apa yang dikehendaki. Kalau sifat jaiz bagi Nabi adalah sifat basyariyah, sifat kemanusiaan. Itu harus kita tahu nanti. Ya, apa namanya wujud? Nah, harus kita pelajari. Itu ilmu tauhid. Jadi nanti kalian di pondok itu targetkan ya, pahami tentang ilmu sholat dulu, wudhu dulu, sambil mempelajari tentang ilmu tauhid. Itu cara memilih ilmu itu yang terbaik caranya. Nah, jadi kalau orang hanya tahu sholat,
ya, dan dia hanya kenal Allah sebutannya saja, namanya saja, tanpa mengetahui dan tanpa mau untuk mencari ya ilmunya tentang sifat-sifatnya, lawanannya dan lain sebagainya, maka sah imannya, Islam dia, tetapi dia Islam yang tetap berdosa gara-gara tidak mau pakai akalnya, pikirannya untuk mencari ilmu tentang Allah. Paham ya? Ya. Wa yakhtarul atiqa dunal muhdatsat. Cari kitab-kitab terdahulu dulu, kuno. Ya, seperti misalnya apa ya, Al-Qur'an, pelajari dulu. Makanya dari kecil kalian masuk TPQ, masuk majelis belajar Quran. Kecil-kecil dulu, kalau di zaman saya dulu ya, kalau sudah sendikala bahasa kita itu, nah udah mulai keliling orang tua kita untuk nyari anak-anaknya yang masih mungkin ada di sawah, ada di lapangan main bola. Sambil dibawakan kita pelapak apa namanya itu, pisang itu. Dulu pernah ya, teman-teman kita itu lama main bola karena saking serunya. 1-0 gol bisa dibalas. Ah, seru itu kan. 2-0 bisa dibalas.